Lha ku apa jenenge? Iki pinggiran candi. Lah itu banyak sih, Bapak. Ya kabeh iki Hah. pirang-pirang, ning ora rumah. Jarane punden Bapuker ki karena ono lingga biasanya dianggap uger, lingga itu uger, dari kata uger jadi pangeran uger. Ke di sini banyak loh. Yo kadene jadi kota ada. Ini muter ini semua ada. Full. Cuma linggane wis ora ono. Ya mungkin wis Jarane uger ki ono linggane. oh lah ini nganune, Bapak. Pundene. Oh, Mas Taya. Di mana? Woi. Di mana Mas Taya? Saya mau bilang apa ini? Yang saya yang mana ini? Sini. Like dan subscribe di bawah, dan ini kita ada di lokasi kedua. Lokasi kedua di Punden, Mbah Puger. Mbah Puger, ya masih sama juga namanya, tapi kalau dicari di Google pasti ada yang berbeda. Oke. Ayo kita ke sini. Cari aja namanya Tim Sambung Oyot. Tim Sambung Oyot. Oke, siap Mas Taya. Semangat. Kalau Ini kalau nganu kuno iki. Kuno asli botol asli iki, botol candi. Kok kotak ini ya, Bapak? Yo iku teko andesit sih. kalau ingin bertemu atau mau menjadi tim kita, silakan cari di video ini. Video mana? Namanya Sambung Oyot. Taya Sambung Taya Oyot. Channel. Ya, atau Taya Sambung Oyot. Oke. Bisa juga dipanggil Taya Channel. Oke. Taya Channel. Rai dari kono. Kira-kira to buntu, Bang. Oke. Udah lanjut. Gua sama nak meh mandek itu mana? Rahayu Sagung Dumadi, salam budaya. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Taya Sambung Oyot di tim Sambung Oyot. Ya, sukses. Ini kami tadi berada di Punden Mbah Godek yang ada di bawah air terjun Curug Surodipo. Lalu saya ada perintah atau sejenis wangsit untuk datang ke tempat ini. Saya tanyakan ke warga tempat ini bernama Punden Pangeran Puger. Tapi kenyataannya di sini banyak reruntuhan candi, material candi banyak sekali. Jadi intinya ini area percandian digunakan untuk pemakaman umum. Nah, jadi globalnya Pangeran Puger itu berasal dari kata uger, bukan Pangeran Puger di era Sultan Agung atau sampai di era Perang Diponegoro, itu bukan. Jadi uger dari kata uger, puger jadi dari kata uger. Lah uger itu penamaan dari warga
sebuah lingga. Lingga itu dikira seperti patok atau uger. Maka selanjutnya dikatakan sebagai Pangeran Puger. Nah, tapi lingganya sayang sudah hilang, tidak ada sama sekali. Hanya pinggiran-pinggiran candi, pelipit-pelipitnya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ini kalau melihat titik koordinat lokasinya, kalau memang benar-benar, nah ini benar-benar menunjukkan kalau di sini dulu ada sebuah peradaban dan sudah sangat layak sekali digunakan untuk sebuah persembahan atau semacam manembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini terbuat dari andesit, ini bukan bata merah. Nah ini bukan dari bata merah tapi andesit. Nah kalau sudah seperti andesit seperti ini, terus itu tadi yang ada di sana, ini perkiraan saya eranya memang era Medang Mataram di era Sanjaya. Jadi di awal-awal berdirinya Medang Mataram sekitar tahun 630 Masehi. Nah, kemungkinan dulu ketika ditemukan warga, titik lingganya di situ. Nah, di situ titik lingganya. Terus dikeramatkan, dikasih nama Pangeran Puger. Penamaan-penamaan seperti itu biasanya didukung oleh orang-orang yang fanatik agama dengan tujuan agar warga di sini tidak kembali ke ajaran leluhur. Nah ini seperti ada dorpel, ini namanya dorpel kalau tidak salah. Ini dari kecil dorpel utawa penyangga atau ya di atas pilar penyangga apa itu Kalamakara. Ini di sini juga ada ini. Nah, mungkin juga di sini karena ini terbanyak, mungkin titik bangunan candi bisa di sini ini bisa. Tapi menurut saya ketika ditemukan lingganya itu ada di pundingnya sana. Jadi bangunannya di sini, tapi karena ini sudah runtuh, terus ditemukan lingganya di sana. Kan sudah ratusan tahun, sudah memper. Kalau berantakan, apalagi di Jawa ini dulu banyak sekali Arabisasi atau Islamisasi yang paling ganas istilahnya itu ya era Sultan Trenggono. Terus yang kedua era pasca perang Diponegoro, itu sangat ganas sekali, penghancurannya sangat. Jadi bangunan sebuah candi itu tidak semata-mata karena bencana alam. Bukan. Jadi ada 3 faktor. 1 bencana alam, 2 sengaja dikubur oleh leluhur kita sendiri dalam hal ini empunya candi, dan ketiga penghancuran karena adanya Arabisasi atau Islamisasi. Kalau dikubur itu jelas kondisinya utuh, minim sekali kerusakan karena memang sengaja dikubur. Terus di atasnya ditanami kuburan palsu. Dengan cara seperti itu tidak mungkin prajurit Demak itu akan membongkar kuburan atau makam. Kalau karena bencana alam juga kerusakannya di atas 50%. Yang seterusnya terpendam. Tapi kalau dihancurkan oleh manusia itu kerusakannya 100%. Sangat-sangat hancur dan bisa diteliti, bisa dilihat secara kasat mata bekas-bekas
hantaman benda keras itu sangat terlihat dengan nyata. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa kok masih tersisa? Nah, itulah keunikan kearifan lokal leluhur kita. Ditambah era-era setelah Demak itu banyak diwarnai klenik-klenik. Lah, disitulah timbul hal-hal yang aneh-aneh. Pada dasarnya itu sendiri ada leluhur kita untuk mengamankan hasil karyanya dengan cara menimbulkan hal-hal yang klenik atau semacam halusinasi yang ditimbulkan oleh pemikiran mereka sendiri, sejenis seperti apa gendam atau gimana itu. Jadi dibuat halu, buat melayang-layang yang ditimbulkan oleh pikiran dia sendiri, sehingga tempat-tempat seperti ini terus dianggap wingit karena banyak hal-hal yang aneh, wingit, angker dan sebagainya. Nah, pada dasarnya itu beliau leluhur kita itu mengamankan hasil karyanya dari kehancuran agar suatu saat anak cucunya bisa menemukan dan melestarikan. Seperti itu teorinya. Jadi semua itu bisa diteorikan, bisa diilmiahkan, bukan kelenak-kelenik. Ini. Nah, seperti ini. Nah, karena banyak timbul hal yang aneh, yang klenik, itulah ini dari pihak pengarabisasi atau islamisasi diputuskan dibuatlah punden, itu diberi nama ya kearab-arapan dan lain sebagainya. Terus mantra diganti doa. Nah, seperti itu prosesnya. Saya cukupkan sekian liputan saya ini, semoga bermanfaat, memerdekakan diri dari dogma-dogma agama, terutama dogma agama Timur Tengah, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Tidak mungkin kita ini meletek dari watu sehingga setelah dewasa pinter terus ikut ibu tiri, ikut ibu dari Timur Tengah. Tidak mungkin. Jadi kita wajib berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.